Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah saya sudah tua. Ia sholat belum mau ke masjid. Sholat Jumat pun belum mau ke masjid. Sholat pun kadang waktunya semuanya. Kalau dibilangin alasannya ini itu. Padahal ayah saya mendengarkan kajian Islam MTA dan lainnya di radio hampir setiap pagi, sore, dan malam. Ayah saya juga masih percaya dengan hitungan hari seperti hari baik dan hari buruk. Kalau dihitung harinya tidak sesuai hitungan akan celaka. Kalau dibilangin katanya ilmu titen. Kadang tulisan seperti Al-Quran, seperti bahasa Arab, ditulis di kertas, lalu digulung, ditaruh di rumah, dan kadang juga di pojok sawah. Ini bagaimana menurut agama Islam yang demikian itu? Bagaimana Ustaz? Lah biar apa toh? Tulisan Al-Quran ditaruh di pojok sawah biar apa? Punya keyakinan apa? Ya, satu kesyirikan. Kalau betul demikian, berarti ayah saudara ini baru suka mendengarkan, belum suka mengamalkan. Berarti agama, Quran Sunnah itu belum bisa lewat kerongkongannya. Masih muter-muter di otaknya, tahu ini perintah, ini tuntunan, tahu ini larangan. Namun yang tuntunan tidak mau mengerjakannya, yang larangan justru dilanggar terus. Ini berarti belum lewat ke kerongkongannya, masih terhenti. Otaknya sudah Quran, namun hatinya belum Quran sepenuhnya, karena belum mau mengamalkan. Lah caranya bagaimana? Jenengan sebagai anak berikan nasihat. Bapak, pangapunten, mohon maaf. Yang namanya Islam ini Pak, bukan hanya cukup untuk dipahami. Namun setelah paham, wajib untuk diamalkan. Yang namanya Islam tidak hanya cukup ngaku Islam Bapak, tapi Islam, iman yang sudah kita akui kebenarannya ini, itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Karena hanya orang yang paham dan mengamalkan apa yang dipahami, itu yang selamat dunia akhirat. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Berikanlah kabar gembira orang-orang yang telah ngaku iman dan membuktikan pengakuan imannya dengan amal soleh. Maka pangapunten Bapak, rumus cepat dalam Al-Quran, orang yang imannya sodik di hadapan Allah, itulah hamba Allah yang bertakwa. Untuk mendapatkan ketakwaan itu, rumus cepatnya iman plus amal soleh sama dengan takwa. Maka pengakuan kita, iman kita ini Bapak, perlu dibuktikan dengan amal soleh, yaitu mempraktekkan apa yang sudah kita pahami dari Islam. Selain itu, dilihat teman bergaul Bapaknya. Kalau teman bergaul Bapaknya ya masih percaya demikian, masih berbuat kemusyrikan, maka potensi besar Bapaknya juga masih terjerat praktek-praktek kemusyrikan. Bisa jadi sebetulnya sudah tidak percaya, namun pekewuh dengan teman pergaulannya. Maka ini harus diberikan nasihat, harus dipisahkan. Karena biar bagaimanapun Nabi kita ngendika,
Masalul jalisis soleh wal jalisis su kama salis sahibil miski wa kiril haddadi. Perumpamaan teman duduk yang soleh yang baik dan teman duduk yang buruk, maksudnya perumpamaan teman yang baik dan yang buruk diumpamakan oleh Nabi kita, digambarkan oleh Rasulullah seperti penjual minyak wangi, sahibul misk, kama sali sahibil miski wakiril haddad, dan perapian tukang besi atau pandai besi. La ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi au tajidu rihahu. Tidak bisa tidak, kamu akan dapati dari penjual minyak wangi itu, mungkin dengan cara membelinya, atau kamu akan ikut mencium bau wanginya, katut wangi. Sehingga teman yang baik, yang taat pada Allah, itu diumpamakan seperti penjual minyak wangi. Kita duduk-duduk di tempat orang yang jual minyak wangi, kita akan dapat wanginya. Bisa jadi dengan cara kita membelinya, artinya mengikuti. Mengikuti berarti membeli minyak wangi. Ini berarti kita mengikuti teman baik kita dalam berbuat baik, beribadah kepada Allah. Kita ikut, berarti kita beli minyak wanginya. Atau setidaknya kita katut baik, diajak oleh teman duduk yang soleh itu, kita katut wangi, meski ora tuku ning katut wangi. Tetapi wakirul haddad, tukang perapian atau pandai besi, yuhriku badanaka au saubaka au tajidu minhu rihan khabithatan. Kalau kamu dekat-dekat dengan pandai besi, teman duduk yang tidak baik, ya, kamu dekat-dekat dengan teman duduk yang tidak soleh, ini digambarkan oleh Nabi sebagaimana kita dekat-dekat di perapian pandai besi. Maka bisa jadi api ini membakar badanmu atau membakar pakaianmu. Kalau toh tidak sampai membakar badan dan pakaian, tajidu minhu rihan khabithatan, kamu akan dapati mencium bau yang busuk. Kita kalau duduk di pandai besi itu kan tercium baunya busuk, tidak harum dari apa yang dibakar itu. Itulah perumpamaan teman duduk yang tidak baik. Makanya dipilihkan teman yang baik bagi bapaknya. Kalau masih bergaul dengan yang tidak baik, masih percaya kemusyrikan, masih percaya sholatnya bolong-bolong, seenaknya sendiri, maka diajak ketika azan langsung diajak. Ketika bergaul dengan orang-orang yang berbuat syirik, dipilihkan ganti teman yang soleh. Insya Allah akan katut soleh. Ya, ada lagi?